Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang pengukuran kinerja sektor publik. Sebelum itu, alangkah baiknya saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Made Andika Widyanyana dengan NIM 21170511270 sebagai presentator pertama, dan yang selanjutnya ada Muhammad Rehan Ali dengan NIM 21170511256 sebagai presentator kedua, dan yang terakhir ada saya sendiri, Nikoma Yurismayanti dengan NIM 21170511264 sebagai moderator sekaligus presentator ketiga. Baik, materi pertama akan dibawakan oleh Andika. Untuk Andika, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membawa materi tentang sistem pengukuran kinerja sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja sebagai alat pengendalian organisasi dengan menetapkan reward dan punishment system. Selanjutnya, ada tujuan sistem pengukuran kinerja. Adapun tujuan sistem pengukuran kinerja sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik. Yang kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang, sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi. Dan yang ketiga, untuk mengkomunikasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah, serta memotivasi untuk mencapai goal congruence. Dan yang terakhir, alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Selanjutnya, manfaat pengukuran kinerja. Yang pertama yaitu sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan. Yang kedua, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi. Yang ketiga, membantu memenuhi proses kegiatan instansi pemerintah. Dan yang terakhir, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, pemaparan materi selanjutnya dibawakan oleh Raihan. Untuk Raihan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi indikator kinerja. Indikator kinerja adalah penilaian kinerja secara tidak langsung, yaitu indikator kinerja saja. Mekanisme penentuan indikator kinerja tersebut memerlukan yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian. Sistem perencanaan dan pengendalian yang terdiri dari proses, prosedur, dan struktur yang memastikan bahwa tujuan organisasi dijelaskan dan dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi menggunakan rantai komando perintah eksplisit berdasarkan spesifikasi tugas dan fungsi, prinsip wewenang, dan tanggung jawab. Yang kedua, spesifikasi teknis dan standarisasi. Kinerja suatu kegiatan, program, dan organisasi diukur dengan menggunakan spesifikasi yang digunakan sebagai kriteria evaluasi. Yang ketiga, kompetensi teknis dan profesionalisme. Kompetensi teknis dan profesionalisme ini berfungsi untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi dan standarisasi yang ditetapkan. Diperlukan staf yang kompeten dan profesional dalam pekerjaannya. Yang keempat, mekanisme sumber daya manusia. Hal ini sangat penting ada dalam indikator kerja, karena di mana pemerintah perlu menggunakan beberapa mekanisme untuk memotivasi karyawannya
untuk meningkatkan kinerja individu dan organisasi mereka. Slide selanjutnya. Baik, selanjutnya informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Yang pertama, informasi finansial. Penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat dengan menganalisis antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Analisis varian secara garis besar berfokus pada A. Varian pendapatan, revenue variance. Yang B. Varian pengeluaran, expenditure variance. Varian pengeluaran terbagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, varian belanja rutin, dan yang kedua, varian belanja investasi atau modal. Setelah dilakukan analisis varian, maka dilakukan identifikasi sumber penyebab terjadinya varian dengan menelusur varian tersebut hingga level manajemen paling bawah. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui unit spesifik mana yang bertanggung jawab terhadap terjadinya varian sampai tingkat manajemen paling bawah. Yang kedua, informasi non-finansial. Informasi non-finansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya. Informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen, teknik pengukuran yang komprehensif yang banyak dikembangkan oleh organisasi. Baik, akan saya lanjutkan. Jenis informasi non-finansial dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci, key variable, atau sering dinamakan key success factor, key result factor, atau push point. Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor Variabel kunci adalah variabel yang mengindikasikan faktor-faktor yang menjadi sebab kesuksesan organisasi. Jika terjadi perubahan yang tidak diinginkan, maka variabel ini harus segera disesuaikan. Suatu variabel kunci memiliki beberapa karakteristik, antara lain yang pertama, menjelaskan faktor pemicu keberhasilan dan kegagalan organisasi. B. Sangat volatil dan dapat berubah dengan cepat. Yang ketiga, perubahan tidak dapat diprediksi. Yang keempat, jika terjadi perubahan perlu diambil tindakan segera. Yang kelima, variabel tersebut dapat diukur baik secara langsung maupun melalui ukuran antara surrogate. Sebagai contoh, kepuasan masyarakat tidak dapat diukur secara langsung, akan tetapi dapat dibuat ukuran di antaranya. Misalnya, jumlah aduan, tuntutan, dan demonstrasi dapat dijadikan variabel kunci. Slide selanjutnya. Pengukuran kinerja sektor publik di luar negeri. Sejak tahun 1988 di Amerika Serikat, ada lembaga yang memberikan penghargaan kepada perusahaan yang unggul dalam hal mutu, yaitu Malcolm Baldrige National dalam bentuk Malcolm Baldrige National Quality Award. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan yang unggul dalam menetapkan manajemen mutu terpadu. Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan dengan 3 tahap jenis bidang usaha, yaitu pabrik, jasa, dan perusahaan kecil dengan pemenang maksimum 2 perusahaan untuk tiap jenisnya. Walaupun tidak mutlak akan ada 2 pemenang pada tiap jenis dalam setiap tahunnya, penilaian Baldrige Award memiliki 3 dimensi, yaitu penilaian atas pendekatan,
pelaksanaan, dan hasil ketiga dimensi ini diterapkan ke dalam 7 kategori yang memiliki 28 bagian penilaian dengan 92 bagian yang harus dijawab. Adapun ketujuh kategori tersebut adalah slide selanjutnya. Yang pertama, pimpinan eksekutif senior dengan bobot 9,5%. Yang kedua, informasi dan analisis 7,5%. Yang ketiga, perencanaan kualitas strategi dengan bobot 6,0%. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia dan manajemen dengan bobot 15%. Yang kelima, kualitas manajemen proses dengan bobot 14%. Yang keenam, hasil operasional dan kualitas dengan bobot 18%. Yang ketujuh, faktor kepuasan konsumen dengan bobot 30%. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Raihan, yaitu tentang pengukuran kinerja sektor publik di luar negeri. Balance scorecard merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur kinerja manajemen. Pada awal sekitar tahun 90-an, balance scorecard ditemukan dan digunakan oleh Robert S. Kaplan dan David P. Norton sebagai alat pengukuran kinerja manajemen pada perusahaan-perusahaan swasta di Amerika. Secara harfiah, pengertian balance scorecard dapat dibagi menjadi dua, yaitu scorecard yang diartikan sebagai sebuah kartu laporan kinerja yang berisikan angka-angka, dan balance yang diartikan seimbang. Menurut Kaplan dan Norton 1996, balance scorecard adalah suatu kerangka kinerja baru untuk mengintegrasikan berbagai ukuran yang diturunkan dari strategi perusahaan. Slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu pengukuran kinerja sektor publik di Indonesia. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward dan punishment system. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi 3 maksud. Yang pertama yaitu pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Yang kedua yaitu ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. Yang ketiga yaitu pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Slide selanjutnya. Metode balance scorecard di Indonesia mulai diterapkan di lingkungan Kementerian Keuangan sejak tahun 2010 melalui keputusan Menteri Keuangan nomor 30/KMK.01/2010 tentang reformasi birokrasi Departemen Keuangan. Pada awalnya, penerapan balance scorecard di Kemenku dari tahun 2010 sampai 2009 pada awalnya hanya diimplementasikan pada tingkat eselon 2 dan dianggap cukup berhasil. Namun begitu untuk lebih memaksimalkan kinerja Kemenku pada tahun 2010 diterbitkanlah Keputusan Menteri Keuangan nomor 12/KMK.01/2010 tentang pengelolaan kinerja di lingkungan Departemen Keuangan, di mana pelaksanaan balance scorecard di Kemenku akan diturunkan ke seluruh unit organisasi yang ada di bawahnya, yaitu ke eselon 1, 2, 3, 4, dan sampai ke tingkat pelaksanaan teknis organisasi. Diharapkan penerapan balance. Baik, jadi kesimpulannya yaitu sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang dimaksudkan untuk membantu manajer publik
mengevaluasi pencapaian strategi menggunakan ukuran finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai alat kontrol organisasi karena pengukuran kinerja ditingkatkan dengan pembentukan sistem penghargaan dan hukuman. Tujuan dari kinerja sektor publik ini adalah untuk mengkomunikasikan strategi yang lebih baik atau top down and bottom up untuk mengukur kinerja keuangan dan non-keuangan secara seimbang sehingga Anda dapat melacak kemajuan dan mencapai strategi. Dan untuk mencapai pemahaman tentang kepentingan manajer menengah dan junior, sambil memotivasi dan mencapai keselarasan tujuan. Dalam pengukuran kinerja sektor publik ini memiliki perbedaan yang mendasar pada pengukuran kinerja sektor publik di luar negeri dengan pengukuran kinerja sektor publik di Indonesia. Pengukuran kinerja sektor publik di luar negeri yaitu dengan cara memberikan penilaian atau memberikan sebuah penghargaan kepada perusahaan yang mampu atau unggul dalam mencapai manajemen mutu terpadu. Sedangkan pengukuran kinerja sektor publik di Indonesia dengan cara menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward dan punishment system. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Di sini kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, saya ulangi untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung saja mengaktifkan mikrofonnya. Izin bertanya. Iya, silakan Yona. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niketotiana Safitri, NIM akhiran 1252. Izin bertanya, apakah kelompok penyaji bisa memberikan contoh nyata dari implementasi pengukuran kinerja sektor publik yang membantu kinerja pemerintah? Mungkin bisa diberikan contoh yang lebih nyata dari implementasinya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Yona. Contoh nyata implementasi pengukuran kinerja sektor publik yaitu seperti mengukur permasalahan teknis yang dihadapi pada saat pengukuran ekonomi, efisiensi dan efektivitas atau value for money organisasi,
adalah bagaimana membandingkan input dengan output untuk menghasilkan ukuran efisiensi yang memuaskan jika output yang dihasilkan tidak dapat dinilai dengan harga pasar, yaitu dengan cara memberikan solusi praktis atas masalah tersebut dengan cara membandingkan input finansial biaya dengan output non finansial, misalnya biaya unit atau unit cost statistik. Unit kerja pemerintah daerah akan dapat menghasilkan 9 unit cost statistik yang spesifik untuk unit kerjanya, seperti untuk pelayanan tertentu seperti pendidikan. Yang pertama itu rasio guru atau murid atau dosen mahasiswa. Yang kedua biaya per siswa. Ketiga subsidi per siswa atau mahasiswa per semester atau per tahun. Ada untuk jalan umum yaitu biaya pemeliharaan per kilometer atau panjang jalan. Yang kedua biaya pemeliharaan per kilometer atau ukuran lain selain panjang jalan. Ada itu perumahan. Yang pertama biaya manajemen dan pemeliharaan per rumah. Kedua biaya konstruksi per rumah. Adapun juga angkutan kereta api. Itu pertama presentasi keterlambatan waktu dari jadwal pemberangkatan. Dua presentasi keterlambatan waktu sampai di tempat tujuan. Yang ketiga presentasi kereta api yang batal diberangkatkan. Baik, sekian jawaban dari saya. Apa bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Berarti itu adalah contoh nyata yang sudah dijalankan selama ini dalam pengimplementasian bentuk kinerja itu kan ya? Ya, Yohana. Baik, Andika, terima kasih. Sama-sama. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Baik, silakan Yastika. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, saya Yastika Punami dengan NIM akhiran 1265, izin bertanya. Yang sudah dijelaskan mengenai tentang pengukuran kinerja sektor publik, itu kan terdapat manfaat, ya salah satunya yaitu untuk membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan telah terpenuhi. Jadi pertanyaan saya, menurut kalian strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dalam membangun usaha bisnis? Apakah sudah jelas? Sudah, Yastika. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yastika.
Strategi apa strategi perusahaan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan? Ada 5. Yang pertama, memberikan fasilitas dengan pelayanan dengan lebih ekstra. Yang kedua, pelayanan yang jelas dan tidak bertele-tele. Yang ketiga, dekat dengan pelanggan. Yang keempat, menerima saran dan menampung keluhan pelanggan. Yang kelima, meningkatkan kualitas produk atau jasa. 5 cara di atas adalah cara sederhana yang bisa membuat perusahaan atau bisnis membuat pelanggan lebih puas. Itu saja jawaban dari saya. Apakah bisa diterima? Baik, bisa diterima, Raihan. Oke. Untuk yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Silahkan dia. Baik, perkenalkan saya Dahlan Sumirmanswari dengan NIM akhiran 1279. Di sini saya akan bertanya, apa yang menjadi kendala dalam melakukan pengukuran kinerja sektor publik? Terima kasih. Apa sudah jelas ya? Sudah dia. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari dia, yaitu apa kendala pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Kendala pengukuran kinerja sektor publik antara lain yang pertama yaitu tujuan organisasi bukan memaksimalkan laba. Yang kedua yaitu sifat output dan kualitatif, intangible dan indirect. Yang ketiga yaitu antara input dan output tidak mempunyai hubungan secara langsung. Yang keempat yaitu tidak beroperasi berdasar market forces sehingga memerlukan instrumen pengganti mekanisme pasar. Dan yang terakhir yaitu berhubungan dengan kepuasan pelanggan atau masyarakat. Apakah jawabannya dapat diterima? Ya, baik, terima kasih. Baik. Baik, karena sudah ada 3 pertanyaan, di sini saya akan menutup
presentasi kali ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.